Sobat BKN PDI Perjuangan, selamat sore. Kita jumpa lagi di talk show Bung Karno Series. Selama bulan Juni ini, kami akan hadir menemani sore hari Anda dengan banyak cerita tentang Bung Karno. Kali ini, saya Angelina akan menemani Anda dari Rumah Budaya BKNP PDI Perjuangan. Pada kesempatan ini, Bung Karno Series akan mengupas tentang Bung Karno dan desa. Bersama saya telah hadir Mas Budiman Sujatmiko, seorang penggiat inovasi desa 4.0. Selamat sore Mas Bud, apa kabar? Selamat sore Angel, baik. Baik ya. Jadi saya mau berkeluh kesah sedikit nih Mas Bud tentang teman-teman saya generasi Z. Jadi banyak dari kami yang saat ini jadi enggan untuk datang ke desa. Mereka lebih nyaman untuk tinggal di kota dan seperti menganggap desa sebelah mata. Padahal desa merupakan suatu community yang kemudian dia menguatkan society, yaitu di mana dalam hal ini kita membahas tentang Indonesia, society Indonesia. Bisa nggak sih Mas Bud menjelaskan sedikit tentang konsepsi Bung Karno terhadap desa atau pandangan dan impian beliau terhadap desa dan kemudian apa saja yang diharapkan beliau mengenai kehidupan desa di masa saat ini? Bagi seorang Bung Karno, desa dengan penduduknya yang pada waktu itu masih dijajah Hindia Belanda itu sebagai potensi perubahan. Ya. Potensi perubahan, potensi kemajuan bangsa Indonesia yang sayang pada waktu itu dalam penjajahan Belanda. Sehingga kita tahu bahwa pikiran-pikiran yang paling revolusioner dari Bung Karno sebagai tokoh pendiri bangsa kita, pendiri republik kita, adalah dia ambil energi dari desa. Saat beliau merenungkan tentang yang pada akhirnya kita kenal sebagai Pancasila, saat beliau pembuangan di ND, saat beliau masih menjadi mahasiswa di Bandung, di THS atau sekarang ITB, beliau sering berinteraksi dengan orang-orang desa di sekitar Bandung. Dan dari sana dia mendapatkan banyak inspirasi tentang penderitaan bangsa Indonesia, tentang seorang petani yang beliau temui yang bernama Pak Marahain, yang beliau melihat di dalam kerapuhannya, di dalam kemiskinannya menyimpan energi bagi perubahan. Jadi kemiskinan rakyat, penderitaan rakyat pada waktu itu adalah inspirasi bagi beliau, sekaligus kekayaan alam desa itu adalah cara beliau menemukan potensi Indonesia. Yang sayangnya karena dijajah oleh Belanda, potensi itu banyak terserap, keambil, dibawa ke Belanda untuk membangun Belanda dengan cara menyengsarakan rakyat Indonesia. Sehingga beliau melihat bahwa di balik penderitaan ada kekuatan, di balik kelemahan ada kekuatan, di balik keterbelakangan ada sumber inspirasi bagi kemajuan. Jadi bayangkan kayak kamu pengen melompat jauh, kamu tuh harus mundur dulu, ancang-ancang. Harus mundur dulu dan dengan mundur kamu bisa melompat jauh. Begitulah Bung Karno. Ingin melihat dunia, beliau mundur ke desa. Ingin melihat Indonesia merdeka, beliau mundur ke desa. Ingin mencari filsafat bagi bangsa Indonesia merdeka kelak, beliau mundur ke desa. Jadi beliau kumpulin tuh potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam Indonesia. Itulah cara Bung Karno menginspirasi kita semua pada akhirnya. Ya. Jadi sebenarnya, kalau mengatakan desa itu masa lalu dipandang sebelah mata, sama aja kalau kita memandang sebelah mata potensi diri kita, ya kan? Kan bahaya kalau ada orang memandang sebelah mata potensi dirinya, pasti dia akan jadi kalah, ya kan? Nah Mas Bud, aku mau tanya sedikit lagi nih tentang industrialisasi yang dikonsepkan oleh Bung Karno itu bagaimana sih dan gimana ya cara aktualisasinya di zaman sekarang ini? Menarik ketika Bung Karno menjadi Presiden Republik Indonesia, artinya sudah memerdekakan Indonesia, Bung Karno itu mengusulkan satu undang-undang. Undang-undang yang isinya adalah khusus untuk membuat para petani di desa itu bisa memiliki alat produksi, bisa menguasai tanah. Karena kita tahu ya bahwa penjajahan sekian ratus tahun oleh Belanda menyebabkan ketimpangan sosial, terutama dalam penguasaan tanah. Nah, karena penguasaan tanah yang timpang itu dianggap oleh Bung Karno itu sebagai sumber dari segala sumber penderitaannya rakyat, maka Bung Karno mengusulkan undang-undang namanya Undang-Undang Pokok Agraria. Undang-Undang Pokok Agraria maksudnya segala suatu sumber daya agraria yang ada di desa, tanah, air, tanaman, segala macam itu harus dibagi ulang, harus dikocok ulang. Harus didisrupsi kalau istilah sekarang ya. Sehingga ketimpangan sosial yang menjadi sumber dari segala sumber penderitaan rakyat Indonesia yang mayoritas
tinggal di desa itu akan selesai. Sederhana konsepnya, yaitu keadilan dalam penguasaan atas tanah. Sehingga petani yang bekerja dari pertanian tidak lagi harus menyewa tanah, tidak harus menjadi buruh tani, tapi menguasai tanahnya sendiri. Dan kemudian di dalam konsepnya nanti, itu diharapkan petani menguasai dengan koperasi-koperasi di perdesaan. Dan dari koperasi itu, dengan ekonomi gotong royong itu, nanti diharapkan petani bisa mengumpulkan modalnya bareng-bareng bersama-sama rakyat desa. Dan modal itu nanti bisa diinvestasikan untuk membangun industrialisasi di desa. Jadi tahapan-tahapan dan urut-urutnya sudah sistematis banget. Diadilkan pemilikan tanah, dikonsolidasikan, dibagi secara adil, rakyat petani berdaya, membangun institusi koperasi sebagaimana perintah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian terakumulasi modal dan modal itu sebagian diinvestasikan untuk industri. Gitu konsepnya Bung Karno sana. Nanti setelah industri terkonsolidasi, Bung Karno mengirim anak-anak muda Indonesia untuk belajar ilmu industri macam-macam, teknologi macam-macam, pulang dan kemudian mengembangkan itu semua. Begitulah tahapan-tahapan yang mau dilakukan oleh Bung Karno. Baik Mas, menarik sekali ya bagaimana Bung Karno mengkonsepkan bagaimana ide pembangunan desa dan negara ini sendiri secara terperinci. Nah, aku ada pertanyaan lagi nih. Sekarang adalah eranya teknologi informasi. Menurut Mas, ini menjadi penghambat atau malah pemicu sih terkait industrialisasi desa saat ini? Tergantung kita ngelihatnya, Angel ya. Teknologi informasi itu ibaratnya jembatan. Ya. Jembatan itu katakanlah menghubungkan desa dengan kota. Jembatan, teknologi informasi kita anggap sebagai jembatan. Kalau jembatan itu hanya menjadi tempat mengalirnya barang dari luar negeri atau dari kota ke desa, dan kemudian tempat mengalirnya uang dari desa ke kota atau ke luar negeri, maka teknologi informasi itu akan menjadi penghambat industrialisasi. Ya, jadi kalau jembatan teknologi informasi itu jadi penyalur dari barang dari kota atau luar negeri ke desa, kemudian uangnya orang desa keserap ke luar negeri atau ke kota, maka dia menjadi penghambat industrialisasi. Tapi kalau jembatan ini menjadi tempat menyalurkan barang dari desa, kemudian dari luar negeri atau dari kota masuk ke desa itu dalam bentuk uang, dia bisa menjadi pendorong dan pemicu industrialisasi di desa. Jadi tergantung arahnya dari mana ya. Kalau barang dari kota dan luar negeri ke desa, uang dari desa ke kota dan ke luar negeri, itu penghambat industrialisasi. Tapi kalau jembatan teknologi informasi untuk mengantarkan industrialisasi atau barang produk desa keluar kota, ke luar negeri, dan uang dari mereka masuk ke desa, itu artinya pemicu industrialisasi. Nah, supaya teknologi informasi ini menjadi penyalur barang dari desa dan kemudian penyalur uang ke desa, supaya seperti itu, maka harus dibangun semangat berindustrialisasi di desa, semangat kewirausahaan sosial di desa. Untuk itu, desa harus mampu membuat inovasi-inovasi agar orang desa saat menjual barangnya bukan sekedar menjual batangan pohon, sekedar menjual padi, menjual ikan, enggak. Tapi sebelum dijual barang itu ke kota, dikemas dulu menjadi ikan kalengan, buahnya diproduksi macam-macam, ya, dikalengin, kemudian juga tanaman-tanamannya, segala macam keanekaragaman hayati di desa itu dikemas, diolah menjadi produk barang jadi, kemudian nilai tambahnya ketika dijual ke kota atau keluar diekspor ke luar negeri akan luar biasa. Karena kalau sekedar katakanlah menjual daun singkong atau menjual singkong mentahan, ya mungkin harganya murah. Tapi kalau singkong itu diolah, ada pakai teknologi nano, teknologi rekayasa biologi, segala macam untuk pertanian, maka harganya akan berkali-kali lipat. Bisa untuk obat-obatan, bisa untuk pangan, bahkan untuk barang-barang membangun industri di kota secara keseluruhan. Saya kira ini yang harus ditanamkan ya. Jadi jembatan teknologi informasi itu harus tak terelakkan, nggak bisa kita tolak. Masalah sekarang orang desanya cuma mau nerima barang atau mau ngirim barang, mau ngeluarin uang atau mau nerima uang. Itu yang harus dilakukan di orang desanya.
Sehingga ini penting lah. Dan ini sesuai dengan semangat Bung Karno. Ketika Bung Karno mengkonsolidasikan tanah lewat Undang-Undang Pokok Agraria, reforma agraria, maka sebenarnya maunya Bung Karno adalah membangun industrialisasi di desa. Desa, orang desa sebagai subjek, sebagai tuan dari produksi industri di desa itu. Baik, jadi jembatan teknologi informasi ini adalah harus, namun antara ini akan menjadi penghambat atau pemicu industrialisasi di desa adalah tergantung bagaimana kita menyikapinya. Betul, dan saya perlu tambahkan Angel ya, menurut kuartal kedua tahun lalu, setelah adanya pandemi, yang menarik apa? Banyak sektor ekonomi kita pertumbuhannya negatif karena pandemi ya, tapi ada 2 sektor yang positif pertumbuhannya, yaitu sektor teknologi informasi dan sektor pertanian. Itu yang positif, 2 itu. Artinya ini di era pandemi sebenarnya kesempatan bagi orang desa bahwa mereka tempat di mana sumber daya pertanian berasal itu sebenarnya pertumbuhannya positif. Dan sektor teknologi informasi juga positif pertumbuhannya, sementara yang lain negatif. Nah, ini sebenarnya ada kesempatan di era pandemi ini untuk orang desa mendaya gunakan pertaniannya dengan teknologi, meningkatkan produktivitas dan mendiversifikasi produk-produk pertaniannya. Dan kalau diolah dengan baik dengan teknologi informasi, pertumbuhan positif ini akan membawa keuntungan bagi orang desa. Itu yang harus jadi catatan ya. Nah, dan itu masih dalam waktu lama kan seperti itu loh. Baik, menarik sekali Mas Bud. Mungkin Mas Bud bisa kasih closing statement dan motivasi untuk kami para generasi milenial dan generasi Z untuk bagaimana kita dapat ikut serta dalam membangun desa. Pertama begini, Bill Gates pernah mengatakan dalam sebuah wawancara, di dalam masyarakat pasca pandemi nanti ada 7 fenomena. Digitalisasi, transformasi macam-macam. Salah satu yang dia sampaikan adalah begini, akan ada kecenderungan orang akan tinggal menjauh dari kota besar, akan ke kota satelit, dan akan ke wilayah perdesaan. Artinya dengan adanya pandemi, orang kontak fisik harus diperjarang, ya, maka orang akan mencari tempat tinggal di wilayah yang luas. Dan perdesaan menyediakan ruang yang sangat luas bagi masa depan pembangunan bangsa kita. Seperti saya katakan tadi, sumber daya pertanian, ekonomi sektor pertanian dan digital itu akan menjadi 2 mesin pendorong utama pertumbuhan ekonomi masyarakat ke depan akibat pandemi ini. Maka sebenarnya kalau anak-anak muda, milenial ingin mengembangkan kewirausahaan, mengembangkan karir, mengembangkan bisnis, kamu nggak bisa mengabaikan orang desa. Sama sekali nggak bisa. Karena di sana ada apa? Di desa ada ruang, di desa ada uang dengan adanya dana desa, di desa ada peluang, di desa juga ada orang, ada masyarakat ya yang tersebar di 74.961 desa. Desa adalah sleeping giant. Desa adalah raksasa yang sedang tidur, menunggu kontribusi teman-teman milenial untuk menyongsong masyarakat pasca pandemi nanti yang kita nggak tahu persis seperti apa. Jadi kalau Anda ingin punya masa depan, berteknologilah, berinovasilah bersama-sama rakyat di desa. Saya kira itu, Angel. Ya. Ya. Baik, luar biasa sekali analisa dan perspektif yang disampaikan oleh Mas Budiman Sujatmiko tentang Bung Karno dan desa. Ya. Mas Budiman, terima kasih sekali sudah meluangkan waktu dan untuk sharing bersama BKN PPDI Perjuangan. Makasih, Angel. Nah, buat sobat BKN semua yang masih penasaran soal sisi lain Bung Karno, boleh request tema. Caranya gampang, tinggal like, komen, dan subscribe channel YouTube BKN PPDI Perjuangan. Tulis aja di kolom komentar, kalian pengen tema apa. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Salam Merdeka! How are you, my brother? I'm fine, thanks. What's your name? My name is Nisar Ahmad. Where are you from? I am from Afghanistan, Kabul. Do you know about Sukarno? Of course. What do you know about him? I know just President Sukarno. President Sukarno is the father of Indonesia independence, one of the prominent freedom figure in the world, and I am one of the supporters and followers of him because he is the free-thinking person, liberal, and the father of modern days of Indonesia. And he has a lot to do in his action because he was a pacific and a lover of humanity.
Indonesia is a lucky and happy to have such a great and good personality like Sukarno. Sukarno is a hero for Indonesia and for us, and hero is never die.